Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda merasakan sukacita, damai sejahtera, kegembiraan yang melampaui segala keadaan. Karena kita percaya cinta Tuhan yang begitu besar senantiasa melingkupi kita. Selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik. Bersama saya kali ini Magdalena Pinky Beran dan juga bersama Romo Diosesan Hari Sulistyo. Apa kabar Romo? Baik. Terima kasih sekali untuk kesediaannya hadir kembali di Gedung Karya Pastoral. Iya, terima kasih Pinky. Juga salam damai buat semua pemirsa di Oase Rohani Katolik. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Ya, dan kini kita akan memulai sesi kita saat ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Silakan Romo. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas sabda-Mu dan juga atas berkat ketaatan Yesus Kristus Putra-Mu, kami memperoleh anugerah keselamatan. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu agar semua orang taat kepada Putra-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Semoga sabda-Mu yang kami hayati ini sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu ia harus mempersembahkan kurban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah, menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion, berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiranmu, sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai permenungan kita di sesi yang pertama. Romo Hari dari bacaan yang kita dengarkan hari ini singkat, padat, tapi pasti maknanya bisa kita gali dalam sekali ya Romo. Iya, betul. Kira-kira permenungan apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Iya, bacaan pertama, bacaan dari surat kepada orang-orang Ibrani. Frase kepada orang Ibrani pada perikop surat sama sekali tidak menjadi bukti bahwa surat-surat ini memang ditujukan untuk orang-orang Ibrani. Frase ini dicantumkan oleh gereja mula-mula untuk menggambarkan isi surat yang berbicara mengenai Kristus dan juga tradisi Yahudi. Pandangan yang diterima secara umum adalah surat kepada orang-orang Ibrani ditujukan untuk orang-orang Kristen di Italia yang membutuhkan nasihat, bimbingan, dan penghiburan. Nah, bacaan kali ini adalah bacaan bagian kedua dari seluruh surat-surat Ibrani. Ada 4 bagian dalam surat-surat kepada orang-orang Ibrani. Bagian pertama itu dari bab 1 ayat 1 sampai bab 4 ayat 13. Bagian ini berbicara mengenai Kristus sebagai pernyataan Allah yang paling sempurna. Di sini disebutkan bahwa mengenai firman Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus lebih baik dibanding dengan firman Allah yang disampaikan melalui para malaikat maupun nabi-nabi juga oleh Musa. Nah, bagian yang kedua yang kita dengarkan pada bacaan hari ini, bab 5 ayat 1 sampai 10, adalah bagian yang kedua dari Ibrani bab 14 sampai bab 10 ayat 31. Pada bagian ini, kematian Kristus dimaknai pengorbanan paling sempurna yang menghapus dosa manusia untuk selama-lamanya. Untuk sampai kepada kesimpulan ini, penulis Ibrani ini mengajak pembacanya untuk membandingkan
pengorbanan yang dilakukan Yesus Kristus dan peran imam dalam tradisi Yahudi yang identik dengan kekudusan dan persembahan kurban. Penulis juga tampaknya mau menegaskan bahwa keistimewaan pengorbanan Kristus itu karena sebagai imam Kristus sendiri mengorbankan dirinya sehingga tidak ada lagi medium korban untuk menghubungkan Allah dan manusia. Sehingga tidak seperti imam-imam orang-orang Yahudi, Yesus sungguh menjadi imam yang agung yang sungguh mengorbankan dirinya untuk dipersembahkan kepada Allah Bapa bagi keselamatan manusia. Dan bagian yang ketiga itu ada dalam Ibrani 10 bab 32 sampai Ibrani 12 ayat 29. Ini menyatakan bahwa pengharapan atau korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menjadikan manusia layak untuk memasuki surgawi. Dan bagian yang keempat adalah bab 13 ayat 1 sampai ayat 25. Ini berisi tentang nasihat dan penutup. Jadi sangat jelas pada bacaan hari ini, surat kepada orang-orang Ibrani mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah imam agung yang dalam tata imamat Melkisedek sungguh-sungguh dinyatakan sebagai imam yang sempurna yang sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Wow, indah ya Romo. Iya, begitu indahnya. Imam agung yang penuh rahmat, penuh belas kasih kepada kita. Iya. Dan bagaimana sebaiknya kita memaknai dan menyambut rahmat Tuhan yang luar biasa itu ya Romo? Yang pertama-tama, mari kita ikuti teladan Yesus Kristus yang begitu menaati Allah Bapanya sehingga Ia mau berkorban dan mati di kayu salib. Nah, diharapkan kita juga bersama-sama mau menaati perintah Allah, apapun perintah itu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, supaya di dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang seperti Yesus, penuh dengan cinta kasih, yang sempurna dengan cinta kasih, sehingga kita bisa melaksanakan cinta kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai, atau kepada setiap orang yang seringkali hadir dalam kehidupan kita. Itu antara lain. Ya. Kita tahu kasih Tuhan begitu besar, kita tahu Yesus adalah imam agung yang mengorbankan dirinya bagi kita. Betul. Kita tahu kita harus taat, tapi kenapa rasanya susah sekali ya Romo untuk taat? Mungkin adakah langkah-langkah yang dari pengalaman Romo misalnya gitu yang bisa dibagikan agar kita senantiasa memahami dan meresapi makna ini Romo dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk melihat kembali diri kita. Memang tidak mudah untuk semakin taat kepada Allah karena kita punya berbagai kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Nah, kelemahan-kelemahan itu mari kita sadari dan kemudian kita coba untuk pelan-pelan mengusahakannya supaya kelemahan-kelemahan itu bisa pelan-pelan kita atasi. Sangat tidak mudah kalau kita membiarkan kelemahan-kelemahan itu menguasai diri kita sehingga kita sulit untuk taat kepada Allah. Maka nomor satu adalah bagaimana kita berusaha untuk melepaskan berbagai kelemahan-kelemahan kita dalam kehidupan ini. Memang sangat tidak mudah, tetapi kita mohon rahmat Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita bisa melepaskan kelemahan-kelemahan kita itu sehingga kita bisa untuk semakin taat kepada Allah. Kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bisa mengusahakan kelemahan-kelemahan itu, melepaskan kelemahan-kelemahan itu, sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah dalam melaksanakan berbagai tugas yang diemban kepada kita. Ya,
Berarti selain sadar sama kelemahan-kelemahan kita pada umumnya, tadi dari apa yang Romo sampaikan, berarti kita harus lebih sadar lagi kelemahan kita bahwa kita tidak bisa berjuang sendirian ya, harus Iya, memohon betul. rahmat Roh Kudus ya, Betul. Romo. Kadang pada saat kita mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan jelek aja, kita pikir mungkin kebiasaan-kebiasaan jelek ini hanya kebiasaan jelek kita sebagai manusia, kita tidak minta peran Roh Kudus di situ. Ya. Padahal mungkin kalau kita minta peran Roh Kudus, kita bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan jelek itu ya, Romo. Betul, saya percaya bahwa Allah mengutus Roh Kudus untuk kita supaya Roh Kudus itu membimbing kita dalam setiap kesempatan kehidupan kita. Dan kita mesti percaya juga bahwa Roh Kudus itu bekerja untuk kita supaya kita bisa mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan kita. Itu memang sangat tidak mudah, maka kita perlu permohonan Roh Kudus supaya kita bisa mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan itu. Ya. Ya. Apakah dengan kita berkomunitas, aktif pelayanan dan sebagainya, itu akan membantu kita untuk melepaskan kelemahan-kelemahan ini, Romo, atau bukan jaminan, tapi kita harus melekat terus pada Tuhan, atau bagaimana ya, Romo? Ya, salah satunya tindakan yang bisa kita lakukan juga dengan melayani di dalam gereja atau di dalam komunitas-komunitas kita, supaya kita bisa melihat kembali diri kita juga di dalam karya-karya itu. Karena kita percaya bahwa di dalam karya itu Allah juga hadir dalam diri kita, sehingga dengan karya-karya yang kita lakukan di dalam komunitas maupun di dalam gereja membuat kita juga semakin sadar bahwa Allah juga berkarya dalam diri kita, sehingga kita bisa juga pelan-pelan mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan itu. Oke, baik Romo. Ternyata memang lewat pelayanan dan juga karya-karya kita lainnya dalam kehidupan kita, interaksi kita dengan sesama kita, membuat kita juga semakin mengenal diri kita sendiri. Betul. Ya. Dan dengan demikian kita juga mengenal kelemahan-kelemahan kita, dan itu akan membantu kita tahu untuk bagaimana langkah-langkah mengatasinya. Baik. Yeah. Kemudian apalagi Romo yang bisa kita renungkan dari bacaan ini? Iya, menarik juga dalam bacaan ini, surat kepada orang-orang Ibrani. Pembaca surat ini mendorong kita untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu, ia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Dan sekurang-kurangnya, ada 3 perkara dikemukakan oleh penulis surat kepada orang Ibrani ini. Hal yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah yang kekal, anak Allah yang menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai anak Allah, Yesus lebih tinggi dari para nabi dalam perjanjian lama. Ia pun lebih tinggi dari para malaikat maupun Nabi Musa. Yang kedua, Tuhan telah menyatakan Yesus sebagai imam agung, imam yang abadi, yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, dengan perantaran Yesus, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari berbagai dosa dan dari ketakutan dan kematian. Sebagai imam agung, Yesus memberikan kepada manusia keselamatan sejati yang tidak dapat diberikan dalam upacara-upacara persembahan, kurban, dan upacara-upacara lainnya di dalam agama Yahudi. Upacara-upacara itu hanya dapat memberikan gambaran dari keselamatan yang jelas-jelas dibawa oleh Yesus Kristus sebagai penyelamat yang abadi. Itulah lebih kurang inti dari surat kepada orang Ibrani. Oke. Berarti dengan kita sadar betul, paham betul makna Yesus sebagai imam agung ini, tentu saja kita pada saat mengikuti misa Ekaristi jadi terasa lebih dalam,
terasa Betul. lebih berarti, Ya, dan tentunya kita akan merindukan untuk senantiasa mengikuti misa Ekaristi ya Romo. ya, karena dalam Ekaristi itu kan Allah, Yesus Kristus sendiri hadir dalam tubuh dan darahnya yang selalu kita sambut untuk menyelamatkan kita. Ya, berarti dengan mendengarkan renungan kali ini, kita akan tidak malas-malas lagi dong ke gereja ya Romo. Harapannya begitu, Ya, pastinya. semakin semangat karena senantiasa berjumpa dengan Allah dan memiliki manfaat bagi kita untuk kehidupan kita yang menjadikan kita lebih baik. Selain karena kita juga berarti memuji dan memuliakan Tuhan lewat misa Ekaristi, tentunya kita sendiri juga akan merasakan manfaatnya ya Romo. Betul. Baik, terima kasih sekali Romo untuk permenungan yang indah ini. Dan ini adalah akhir dari sesi kita yang pertama. Tentu saja kita akan terus melihat lebih dalam lagi makna apa yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini ya Romo. Ya. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi kita yang pertama. Tapi tentu saja kita akan berbincang dan juga mencari permenungan lebih dalam lewat bacaan kali ini di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Diosesan Hari Sulistyo dan juga saya Magdalena Pinky Beran. Dan kali ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita dan juga permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hari, saya mau mengajak sahabat semua untuk memberikan masukan, memberikan input, memberikan ide kepada kami agar Oasa Rohani Katolik semakin memberkati lebih banyak orang lagi, dan untuk itu bisa disampaikan lewat orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga disampaikan melalui telepon di 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang kita akan berbincang kembali dengan Romo Hari untuk melihat permenungan lebih jauh yang bisa kita dapatkan lewat bacaan hari ini. Tadi begitu indah di sesi kita yang pertama, bagaimana kita diajak untuk mengenal kelemahan-kelemahan kita, agar kita dimampukan untuk mengenal makna Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Imam Agung, dan dimampukan untuk nanti bisa menaati seluruh perintah-perintah yang diberikan. Ini bukan untuk siapa-siapa, demi kebaikan kita juga ya Romo. Perintah-perintah ini diberikan. Nah, kemudian di sesi yang kedua ini Romo, permenungan apa lagi yang bisa kita gali lewat bacaan hari ini? Silakan. Iya, dalam bacaan Injil hari ini, Markus 2 ayat 18 sampai 22, dikatakan oleh murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi ketika berpuasa, mereka bertanya kepada Yesus kenapa murid-muridnya tidak berpuasa. Lantas Yesus menjawab justru memurnikan arti puasa. Puasa bagi Yesus itu bukan hanya soal makan dan soal minum, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau bermati raga untuk mengalahkan keegoisan kita. Dan hasilnya membuat kita menjadi manusia baru. Pertama-tama manusia baru adalah manusia yang dekat dengan Allah. Jadi Yesus justru mengatakan kepada mereka semuanya bahwa ketika ia ada bersama murid-muridnya, maka murid-muridnya tidak perlu berpuasa. Tetapi suatu ketika Yesus akan diambil dari mereka, dan saat itulah saatnya untuk murid-muridnya berpuasa. Artinya bermartiraga, memurnikan diri untuk bisa semakin dekat dengan Yesus, sekalipun secara fisik tidak ada lagi bersama mereka Yesus itu, tetapi dengan bermartiraga dan berpuasa mereka akan bisa dekat dengan Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Nah, berpuasa tentu saja ini ya langsung di mindset kita adalah berpuasa memang hanya tentang makan dan minum ya Romo gitu. Kita jarang sekali berpikir bahwa puasa itu adalah juga mengekang keinginan-keinginan lain selain makan dan minum ya Romo. Mungkin keinginan ingin marah,
keinginan berlebih juga untuk kenyamanan dalam bentuk lain, gitu ya Romo. Nah, dari segala macam jenis puasa yang kita kenal di luar sana, adakah bentuk puasa yang disarankan secara khusus atau sebenarnya tidak ada ya Romo, yang baik untuk kita melatih hasrat, keinginan, baik dari sisi makanan minum ataupun juga dari sisi lainnya Romo? Ya, gereja kan sudah membuat peraturan bagaimana berpantang dan berpuasa. Dan kita tahu bahwa puasa dalam gereja Katolik itu puasa yang bukan sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi nomor satu adalah bagaimana kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, memurnikan diri untuk melepaskan ego-ego kita, melepaskan segala keterikatan kita pada dunia, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Itu yang terpenting ketika kita mengikuti aturan gereja Katolik untuk berpantang dan berpuasa. Dan macam-macam juga pantangnya. Bisa kita lakukan, apa yang membuat kita semakin jauh dari Allah, itu bisa kita jadikan sebagai pantangan buat kita. Sehingga dengan berpantang dan berpuasa, kita bisa semakin dekat dengan Allah. Itulah yang dimaksud sebagai mati raga atau askese dalam kehidupan gereja Katolik. Saat godaan begitu besar datang Romo, di saat kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, ya, itu apa yang sebaiknya kita lakukan ya Romo? Ya, hindari juga hal-hal yang membuat tips gitu. Ya, pertama-tama hindari hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, seringkali orang kan tidak sadar akan situasi dalam kehidupan mereka yang membuat mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Maka pertama-tama ya hindari dulu hal-hal yang membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa. Dan yang paling utama adalah kalau kita semakin dekat dengan Allah, situasi apapun yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa bisa terhindari. Kalau kita dekat dengan Allah, maka sangat mudah bagi kita untuk melepaskan hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tidak mudah kita jatuh ke dalam dosa kalau kita bisa semakin dekat dengan Allah. Itu yang terpenting. Terlebih kalau dalam tiap-tiap detik kehidupan kita, kita selalu ingat bahwa Allah hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Maka rasanya kok sulit untuk berbuat dosa. Itu. Oke. Wah, bagaimana ya Romo kalau misalnya dalam lingkungan terdekat kita ataupun dalam lingkungan pekerjaan kita sulit sekali menghindari situasi-situasi yang sebenarnya bisa mengiring kita kepada perbuatan dosa. Tadi kan kita di sesi yang pertama bilang bahwa interaksi kita itu juga menuntun kita pada ketaatan. Tapi justru pada saat kita tahu benar interaksi kita ini dalam pekerjaan kita, misalnya gitu ya, situasi sehari-hari kita, pertemanan kita, lingkungan sosial kita itu sebenarnya tidak sehat. Apakah kita sebaiknya bertahan di situ Romo, atau sebaiknya kita ya seperti tadi Romo bilang, hindari situasinya yang menggiring kita menuju perbuatan dosa? Berarti kita harus lepas dari sana atau gimana sebaiknya ya Romo? Ya, memang ada orang yang hidup dalam situasi yang seringkali tidak bisa menghindari situasi di mana mungkin bisa juga orang bisa berbuat dosa di situ. Tetapi tidak selalu bahwa situasi yang negatif itu membuat orang juga bisa melakukan dosa. Bisa jadi justru dia mewartakan Allah di situ. Sehingga dia tidak perlu dihindari, justru kita hadir di dalam situasi yang real seperti itu. Yang menurut saya, jika orang yang dekat dengan Allah, yang hidupnya itu bersama-sama dengan Allah, maka dia bisa mengatasi apapun situasi dalam kehidupannya sehari-hari. Sekalipun itu berat, yang bisa membuat dia hidup dalam situasi yang negatif, tetapi kalau dia dekat dengan Allah dan percaya pada Allah bahwa ia hidup bersama Allah, maka dia bisa mengatasi situasi-situasi semacam itu. Bahkan dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk
mewartakan Allah dalam kehidupan yang mungkin negatif itu, sehingga situasinya bisa menjadi lebih positif. Ya. Gitu. Berarti dengan demikian situasi apapun di luar sana, atau mungkin ada yang sering kita sebut sebagai situasi yang toksik gitu ya di luar sana gitu. Pada saat kita dekat dengan Allah, ternyata kita bisa menjadi sumber terang, sumber sukacita, dan mungkin sumber pemulihan di situ ya, Betul. Romo. Kita bisa lihat juga seperti Yesus sendiri, bagaimana Yesus tidak menghindari situasi-situasi yang negatif. Bahkan dia hadir di dalam situasi orang-orang berdosa yang seringkali dihindari oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Bahkan mereka mengecap Yesus sebagai orang yang berdosa juga karena hidup bergaul dan makan bersama orang-orang berdosa. Tapi justru dia hadir di sana untuk memulihkan banyak orang supaya mereka kembali kepada Allah dan tidak berbuat dosa lagi. Dan apa yang dilakukan Yesus itu berhasil dalam kehidupannya. Sehingga kita pun juga diajak dan dipanggil untuk hidup di dalam Yesus, supaya seperti Yesus kita juga bisa mewartakan apa yang dikehendaki Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Iya, luar biasa Romo. Berarti langkah kita menuju ketaatan itu tadi bisa lewat puasa juga, lewat interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita seperti yang Romo sebutkan tadi. Betul. Kemudian kita sadar betul makna bahwa Yesus hadir sebagai Imam Agung yang penuh cinta, penuh kasih kepada kita. Dan dengan demikian maka semoga kita dimanapun kita hadir, kita menjadi sumber terang, sumber pemulihan itu tadi ya Romo. Ya, harapannya demikian. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus sadar bahwa Allah beserta kita, sehingga kita bisa menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, bahkan kemudian kita bisa menjadi pewarta-pewarta cinta kasih Allah dalam kehidupan kita ini. Iya, terima kasih sekali Romo. Ada lagi kah yang mungkin ingin ditambahkan untuk kita sadari dan renungkan lewat bacaan hari ini Romo untuk menutup sesi kita yang kedua? Ya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa ketika kita berpuasa, berpantang dan berpuasa, maka itu bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tetapi yang terpenting dalam kehidupan askese kita adalah bagaimana kita bisa menghilangkan egoisme kita, kemudian berbagai hal, keterikatan kita kepada dunia, kita lepaskan semuanya itu supaya kita semakin dekat dengan Allah. Puasa dan pantang adalah salah satu cara bagaimana kita semakin dekat dengan Allah dan semakin taat kepadanya. Ya, terima kasih banyak Romo untuk permenungan Sama-sama. yang indah hari ini. Tanpa permenungan ini kita membaca bacaan hari ini hanya sekedar bacaan aja Romo, Betul. hanya sekedar informasi ya. Ya, Kita tahu ya Tuhan Yesus adalah Imam Agung, lalu apa gitu. Tapi lewat permenungan hari ini, terima kasih sekali Romo, kita diingatkan bagaimana kita diajak untuk memaknai lebih dalam dan bisa melakukan, mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, menuju ketaatan dan menuju menjadi penyalur berkat tentu saja di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo. betul. Baik sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan kita untuk bacaan kita kali ini. Dan mari lewat apa yang sudah kita perbincangkan dan juga diskusikan bersama Romo hari di sini, kita bisa melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, taat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Dan Romo, agar kita dimampukan untuk taat, dimampukan untuk bermati raga, dimampukan untuk menjadi terang dalam kehidupan kita, kami mohon doa juga dari Romo, dan sekaligus doa penutup dan juga berkat penutup Romo. Silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami semakin taat untuk melaksanakan kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat melaksanakan kehidupan ini dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami sehingga kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas
yang senantiasa Kau inspirasikan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa membawa Engkau kemanapun kami berada dan di dalam situasi hidup kami. Kami mohon berkat-Mu, Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati ibu bapa, saudari-saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, dan semoga kita ada kesempatan bertemu kembali ya. Iya. Baik. Sahabat Asa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi kita untuk kali ini bersama Romo Diosesan Hari Sulistyo dan saya Magdalena Pinky Beran. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.